Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anak ibu semua. Selamat bertemu belajar lagi kita lewat daringnya ya untuk pertemuan yang kelima ya. Jadi untuk yang kelima ini anak-anak ibu semua itu kita belajar tentang virus ya. Virus itu adalah yang sangat bermasalah sekarang ya. Karena kita belajar di rumah ini karena si virus ini penyebabnya ya. Jadi kita mempelajari tentang struktur dan ciri-ciri virus ya. Anak-anak semuanya kita berdoa supaya kita bisa sehat selalu, kemudian bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Sediakan minuman sambil duduk, harus banyak-banyak minum dan makan dulu ya. Jadi kita lanjutkan pembelajaran pertemuan kita yang kelima ini adalah struktur dan ciri-ciri virus ya anak-anak ya. Nah kita lanjutkan ya, struktur dan ciri virus. Struktur dan ciri virus ya. Jadi awalnya memang tahap pertama itu adalah kita struktur dan ciri virus ya. Jadi kita dalam pembelajarannya punya kompetensi dasar ya. Ini untuk 10, biologi 10, MIPA dan IPS ya. Kemudian IBB juga ya. Nah, KD-nya itu adalah menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam kehidupan. Jadi ada 3 ya. Nah, jadi sekarang kita KD ini nanti bisa kita jabarkan ya. Kemudian kalau prakteknya atau aplikasinya itu melakukan KD-nya 4.4 melakukan kampanye tentang virus dalam kehidupan ya, terutama bahaya AIDS dan COVID-19 ya. Jadi COVID-19 kan memang lagi kita hadapi sekarang ya. Kalau AIDS kan sudah dari dulu sampai sekarang juga belum ditemukan vaksinnya ya. Kemudian indikatornya itu menjelaskan sejarah penemuan virus. Jadi kita harus tahu dulu ya gimana sih ceritanya virus itu dulunya gitu. Siapakah dia sebenarnya? Nah, kemudian menggambarkan struktur virus. Struktur itu artinya bentuk virus itu kan berbeda-beda, nanti kita bahas ya. Kemudian mengidentifikasi ciri-cirinya. Jadi dengan tahu cirinya baru kita bisa belajar lebih lanjut ya. Kemudian tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan, anak-anak semua bisa menjelaskan ya sejarah penemuan virus, kemudian menggambarkan struktur atau bentuk-bentuk virus itu ya, nanti sesuai dengan tagihannya ya. Kemudian peserta, si anak-anak ibu semua di rumah ya dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari virus. Banyak ya ciri-cirinya, kenapa dia tidak dikatakan makhluk hidup dan sebagainya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini sejarahnya. Sebenarnya virus itu sudah dari dahulu kala, bukan sekarang aja ya. Jadi sudah dari dulu virus itu ada. Ukurannya sangat kecil ya. Selalu kerjanya adalah menginfeksi organisme biologis. Jadi menginfeksi itu merusak ya. Makanya virus itu dikatakan dengan parasit ya. Sebenarnya dia bukan makhluk hidup anak-anak semua ya. Nah, mikroskopit itu apa? Ukurannya sangat kecil. Ya. Kemudian termasuk parasit obligat. Jadi benar-benar parasit, artinya parasit murni. Nah, kalau bakteri kan masih ada ya yang menguntungkan, misalnya buat nata de coco dan lain-lain ya. Kalau ini lebih banyaknya parasit ya. Kemudian non seluler, jadi tidak dikatakan sel ya. Nah, seperti makhluk hidup lainnya ya. Virus itu adalah makhluk hidup peralihan antara makhluk hidup dengan yang bukan hidup. Tapi kalau sekarang sudah dikatakan tidak hidup ya, karena dia hanya punya DNA saja atau RNA saja gitu ya. Itu pengertian selintas tentang virus. Nah,
kemudian ini ada beberapa penemu dari virus itu, Dmitri Ivanovsky, Bayerik, ya, kemudian Lovren, ya, kemudian Reed, ya. Itu Thorne and Hurt, ya, bakteriofag itu nanti, ya. Kemudian Wendell and Steele itu mengkristalkan virus mosaik pada tembakau. Jadi Wendell itu adalah untuk virus mosaik. Thorne and Hurt itu adalah bakteriofag, virus yang merusak bakteri. Kemudian menyebabkan penyakit kuning, ya, virus kuning, ya, di apa namanya, merica kita ada kan tuh daun kuning, ya. Kemudian pada hewan itu mulut dan kuku, ya. Kemudian tapi yang pertama kali itu adalah si Thorne itu menemukan bakteriofag, ya. Ivanovsky pertama sekali, ya. Salah Ibu, ya. Ivanovsky itu 1892 sudah menemukan virus mosaik pada tembakau. Tuh, ya, sampai sekarang sudah banyak lagi, ya, sampai yang terakhir di derita kita sekarang adalah COVID-19, ya, sibuk kita semua, ya. Jadi sebenarnya kita harus menjaganya selalu, dari dulu virus itu sudah ada, ya. Nah, kita lihat struktur dari virus, ya, anak-anak semua nih, ya. Struktur virus itu ukurannya lebih kecil dari bakteri, ya, 20 milimikron sampai 300 milimikron. 1 mikron itu adalah 1000 milimikron. Kalian bayangkan aja ukurannya jauh sangat lebih kecil dari bakteri, ya. Nah, mengamatinya harus wajib dengan mikroskop, ya. Mikroskopnya juga mikroskop elektron, ya, jadi yang kecil, jadi nggak bisa mikroskop biasa kita pakai biasa kalau kita tatap muka, anak-anak Ibu, ya. Nah, tapi kalau kelas 10 kan belum pernah nih tatap muka sama Ibu, baru dengar suaranya saja, ya. Jadi hendak dikata, ya, memang sudah nasibnya nih kita tidak bisa bertatap muka, ya. Kemudian bentuk virus itu macam-macam. Kalau tadi ukurannya, ya, jadi kita harus pembesaran 50.000 kali. Ya, artinya kita harus memang memakai mikroskop elektron, ya, baru bisa nampak. Jadi bohong aja tuh orang nampak virus katanya tuh ngomong sendiri artinya, ya, karena pembesarannya harus sampai 50.000 kali, ya. Nah, kemudian bentuknya ada yang berbentuk bola, kayak influenza kan berbentuk bola. Ada yang berbentuk kotak-kotak, ada yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk T. Berbentuk T itu bakteriofag tadi, ya, virus yang merusak bakteri yang ada di dalam perut kita, bakteri Escherichia coli. Nah, kemudian umumnya virus itu hablur atau mengkristal. Nah, coba anak-anak bayangkan kristal mamanya di rumah, ya. Kayak apa kristal tuh? Ya, pas bunga kristal. Nah, seperti itulah mengkristal, menghablur, ya. Jadi melebur gitu, ya. Kemudian bentuknya bervariasi, ada oval, ada kotak, ada yang berekor, ada yang tidak, ada yang seperti kecebong, ya. Nah, itu macam-macam bentuk dari virus, ya. Nah, susunan tubuhnya, ya, virus itu penyusunnya itu berbeda-beda. Setiap virus influenza, hepatitis, nanti gondongan, kemudian anjing gila dan sebagainya itu, ya, rabies itu, ya. Nah, hanya memiliki satu macam saja. Anak-anak Ibu, ya, dipahami nih kata-kata Ibu, ya, hanya memiliki satu macam asam nukleat, ya. Jadi tidak banyak. Kalau kita manusia punya dua-dua asam nukleatnya, ada RNA, ada DNA, maka kita dikatakan makhluk hidup. Tapi kalau virus hanya DNA saja atau RNA saja. Nah, kalau pada saat kita lihat influenza itu RNA. Kalau pada COVID, anak-anak, coba rajin-rajin membaca, ya, walaupun kita daring, belajar di rumah, karena menuntut ilmu itu kan tidak ada batasnya, ya. Nah, rajin-rajin buka buku, jangan bawa tidur, mentang-mentang libur bawa tidur, ya. Nah, untuk virus COVID itu adalah DNA, maka DNA-nya itu diinformasikan itu kan ada perubahan, ada mutasi dan sebagainya, ya. DNA bisa berubah.
Karena DNA itu adalah RNA itu adalah gugus protein atau asam amino yang nggak jelas nanti perannya ya. Nah, kemudian di susunan tubuhnya dia punya seolah-olah punya kepala. Ya, di kepalanya itu diselubungi oleh kapsid ya. Nah, itu disusun oleh protein ya. Nah, kemudian kapsid itu berupa protein diselubungi, ditutupi oleh protein yang di dalamnya isinya adalah DNA gitu ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian isi tubuhnya terdiri dari DNA atau, ingat anak-anak ya, nggak boleh dan ya, atau RNA saja ya. Jadi misalnya virus apa? Virus DNA misalnya. Contohnya virus T. Virus bakteriofag tadi, virus cacar itu DNA. Tambah lagi sekarang ya COVID-nya. Kalau virus RNA contohnya influenza, HIV, H5N1 flu babi itu ya. Nah, selain itu masing-masingnya itu ada yang terbentuk dari DNA seperti itu ya. Itu isi tubuhnya tadi Bu katakan ya adalah DNA ya. Kemudian ekornya itu adalah sebagai penginjeksi, maksudnya itu adalah untuk menginfeksikan DNA-nya ke dalam tubuh inang ya, tubuh siapa yang dia mau ganggu ya. Nah, seperti itu, seolah-olah seperti ekor ya. Kalau kita yang makan apa anak-anak coba? Mulut kan, nggak ada ekor kan, tapi kalau si virus yang makan adalah ekornya yang menempel ya, kemudian menginfeksi. Tapi kalau kita makan kan nggak ada pakai ekor, ya kan? Ya, kita makan pakai mulut, berbeda sekali kita dengan virus. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian ukuran virus tadi ya, kalian lihat itu aseluler, dia tidak merupakan sel. Kalau makhluk hidup semua itu adalah seluler, baik monoselulernya, baik multiseluler. Yang penting sel ya. Kemudian ukurannya itu ya 20 milimikron sampai 300 milimikron ya. Kemudian virus itu hanya memiliki satu macam saja ya. RNA ataukah DNA. Kemudian virus itu bentuknya tadi ya, ada kecebong, ada silindris, ada oval dan sebagainya. Kemudian tubuhnya dilapisi oleh protein yang disebut dengan kapsid, di dalamnya tadi DNA atau RNA ya. Nah, kemudian virus itu hanya berkembang biak pada sel hidup lainnya. Jadi dia tidak bisa berkembang biak sendiri, tapi harus berkembang biak menumpang inangnya ya, mengganggu orang lain. Jadi tidak baik sama sekali sifatnya virus itu ya. Kalau bakteri bisa dia berkembang biak sendiri, bisa, tanpa mengganggu orang bisa ya. Tapi kalau virus karena dia bukan makhluk hidup, jadi tidak bisa berkembang biak sendiri. Jadi harus dalam sel makhluk hidup ya. Poin-poinnya anak-anak ya yang harus dipahami ya. Jadi tidak makhluk hidup ya, karena dia hanya terdiri dari DNA dan RNA saja ya. Jadi virus itu tidak dapat membelah diri ya, hanya memakai siklus dia secara lisogenik nanti ya, dan lain-lain ya. Kemudian virus tidak dapat diendapkan ya dengan sentrifugasi ya. Jadi maksudnya kalau benda hidup yang lain kalau di sentrifugasi bisa mengendap ya, tetapi kalau virus hanya mengkristal gitu ya. Anak-anak semua dipahami ya, ciri-cirinya sederhana ya. Nah, jadi dengan memahami ciri-cirinya itu, jadi kita tahu ya. Jadi nanti ciri-cirinya juga di badan kita ya. Kalau dia menginfeksi tubuh kita, maka nanti si virus ini akan merusak sel-sel kita, apa sajalah, gondongan. Nanti pelajaran berikutnya kita kita sambung tentang perannya, apa sih yang merugikan dan apa sih yang menguntungkan. Yang jelas si virus itu bisa berkembang biak di tubuh makhluk
hidup ya. Nah, seperti itu anak-anak Ibu ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi dengan reproduksi dan peran dari virus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekian ya, jadi mudah-mudahan hari ini walaupun singkat, tepat, itu kalian sudah mengetahui tentang sifat dan ciri virus selengkapnya dengan sejarahnya ya, dipahami. Nah, nanti dimengerti, kemudian dilihat berulang-ulang, nanti bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan ya. Cukup sekian. Semangat ya, semangat terus ya walaupun tidak tatap muka ya. Kalau ada salah Ibu ya, mohon dimaafkan.